20 tahun yang lalu, Partai Demokrat dibentuk oleh SBY bersama para pendiri partai, tepatnya pada tanggal 9 September 2001. Di bumi Katulistiwa, Partai Demokrat eksis karena pengorbanan dan perjuangan oleh para pendahulu. Memang waktu itu adalah musim partai. Mau pemilu, banyak partai-partai baru juga. Jadi memang kami ditawarin banyak partai waktu itu. Tetapi saya tetap memilih di Partai Demokrat. Karena saya kenal nama Demokrat ini di dunia, baik pun di Jepang, baik pun di Jerman, ataupun di Amerika tentu, ya. Jadi hanya satu-satunya yang ada nama juga di Indonesia ini, mungkin juga di Asia Tenggara gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 1 Mei 2002 kami diberikan surat tugas, ada juga yang menyebutnya mandat, 9 orang waktu itu. Nah, itulah jadi Partai Demokrat ini juga ada juga menarik karena ada inisialnya PD. Nah, kalau PD ini bagi kami etnis Dayak ini umumnya sudah kami kenal betul, apalagi umur-umur saya ini. Ya. Jadi Partai Dayak dulu pernah menjadi partai idola di Kalimantan Barat ini. Jadi Partai Demokrat ini partai yang nasionalis religius. Jadi cocok sekali untuk Kalimantan Barat menurut hemat kami. Ya. Jadi bukan partai agama, betul partai nasionalis yang betul-betul religius. Itulah yang menarik bagi saya, sehingga saya terjun ke Partai Demokrat dan memegang mandat pertama. Dan mungkin sampai hari ini juga saya masih ya mungkin yang masih ada lah, mungkin begitu ya. Karena sudah banyak juga yang lain tidak ada lagi, tidak berada ataupun tidak ikut lagi di Partai Demokrat ini. Pemilu 2004, Partai Demokrat berlaga pertama kali di Indonesia, dan Demokrat Kalimantan Barat berhasil mengirimkan 27 anggota DPRD Kabupaten Kota, 7 anggota DPRD Provinsi, dan 1 anggota DPR RI. Pemilu 2009 merupakan kemenangan gemilang Partai Demokrat. Nama besar SBY mengantarkan 2 kursi DPR RI, 10 kursi DPRD Provinsi, dan 52 kursi DPRD Kabupaten Kota. Pada pemilu 2014, Partai Demokrat memperoleh 1 kursi DPR RI, 9 kursi DPRD Provinsi, dan 58 kursi DPRD Kabupaten Kota. Pada Pilgub 2012, Partai Demokrat bersama Partai Koalisi berhasil mengantarkan Dr. Randus Kristiandi Sanjaya MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2013-2018. Pemimpin silih berganti. Pasang surut pengabdian Partai Demokrat di Kalimantan Barat. pada tanggal 21 Oktober 2019,
Pemimpin baru ditugaskan oleh Ketua Umum SBY untuk memimpin Partai Demokrat Kalimantan Barat. Tak berlama-lama, Erma Suryani Ranik mengadakan rapat konsolidasi pertama di kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Saya mendapat tugas berat dari Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY, untuk menakodai Partai Demokrat setelah peristiwa badai yang kami alami di DPD Kalbar. Ini saya pandang sebagai kepercayaan yang luar biasa dari Pak SBY, orang yang sangat saya hormati, orang yang saya anggap sebagai bapak sendiri. Dan dalam melaksanakan tugas dari beliau, saya canangkan 3 program saja. Kenapa 3 program? Karena memang ini bisa diwujudkan. Percuma kita bikin banyak program tapi kalau tidak bisa diwujudkan. 3 program yang saya canangkan itu adalah, pertama, saya ingin meningkatkan kepercayaan diri kader, solidaritas dan soliditas dari kader Demokrat Kalbar. Yang kedua, yaitu saya ingin agar Partai Demokrat Kalbar sukses dalam Pilkada 2020. Dan yang ketiga, saya ingin mewujudkan mimpi besar kader Partai Demokrat Kalbar, yaitu memiliki kantor yang tetap. Kita ingin berhenti jadi kontraktor, ngontrak kantor. Nah, ini yang mau dilakukan. Karena saya yakin Demokrat itu partai besar, partai yang kuat, dan partai yang punya masa depan. Kita punya kekuatan, kita punya kader-kader di seluruh Kalimantan Barat, kita punya 58 anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Memang kita saat ini tidak punya gubernur, tidak punya wagub, tidak punya anggota DPR, tapi kita punya satu bupati, memang Pak Aron dari Bupati Skadau, tapi waktu itu dia belum terpilih. Nah, saya yakin dengan kekuatan bersama, dengan gotong royong, dengan semangat, dan tentu saja harus ada strategi yang bagus. Ini bisa diwujudkan. Kenapa juga saya ngotot untuk Partai Demokrat Kalbar ini bisa memiliki kantor? Karena kantor tetap itu adalah rumah bersama kader. Kalau orang rumahnya ngontrak-ngontrak terus, orang merasa tidak aman. Tapi kalau ada rumah yang tetap, orang merasa aman, masa depannya dia yakin bagus, dan dia percaya betul bahwa ini adalah partai saya yang punya masa depan. Nah, itu yang membuat saya ngotot untuk di masa kepemimpinan saya, kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat yang representatif, yang tetap harus berdiri. Nah, strateginya sebenarnya sederhana ini. Strateginya adalah memilih orang-orang yang sanggup menjalankan prinsip utama, transparansi dan akuntabilitas. Nah, saya memilih Pak Haji Raden Hidayatullah sebagai Ketua Panitia, dan didampingi oleh Pak Tanto Yakobus sebagai sekretaris. Saya yakin mereka-mereka ini adalah orang yang amanah, yang akan mampu mempertanggungjawabkan kalau ada sumbangan-sumbangan yang masuk untuk dibangun sebuah kantor yang representatif. Nah, prinsip utamanya memang transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keduanya adalah prinsip gotong royong. Jadi kader Partai Demokrat, walaupun dia bukan anggota dewan, walaupun dia mungkin pendapatannya kecil, kalau dia mau menyumbang, kita tetap terima. Dan saya sampaikan ini, kantor DPD ini disumbang bukan hanya oleh Erma Suryani Ranik, tapi juga oleh anggota kader Partai Demokrat yang ada yang menyumbang 2 juta rupiah loh. Dan itu dia angsur selama 10 bulan, saking dia cintanya dengan Partai Demokrat. Nah, ini kan ada yang menyumbang, mungkin ada yang menyumbang lebih dari 1 miliar, ada yang 100 juta, tapi ada juga yang menyumbang 2 juta rupiah dan diangsur selama
10 bulan. Berapapun besar sumbangan ini, kalau dia disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat, nah dia akan menjadi sesuatu yang besar dan akan berdampak sangat bagus untuk partai ke depan. Dan sekali lagi prinsipnya sederhana saja, strateginya adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu aja, simple. Tantangan terbesar yang panitia rasakan tentu bagaimana bisa membuat semua pihak itu pertama-tama sepakat untuk membangun kantor dengan jangka waktu yang sudah disetujui, disepakati maupun dana yang sudah disepakati. Nah, pertanyaannya di dalam masa pandemi sangat sulit. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang kesulitan, sepertinya semua dalam satu paket sulit. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai sekarang dari perencanaan dan sampai pelaksanaan semuanya berjalan dengan baik. Dengan keputusan surat keputusan DPD Partai Demokrat, tentu dengan keberanian Ketua DPD Bu Erma Suryani membuat suatu terobosan di mana dalam 20 tahun Partai Demokrat berdiri hingga sekarang kita dalam posisi partai yang disebut partai kontraktor, yaitu partai yang kontrak kantor. Dan pada 1 tahun belakangan ini isu untuk pembangunan kantor itu semakin menguat dengan kepemimpinan Bu Erma Suryani. Kami diminta untuk menjadi panitia pelaksana. Kita mencoba untuk bagaimana menjalankan perintah DPD tersebut, dituangkan dalam bentuk SK, dan kita berjalan dalam koordinasi yang bersama dengan DPD, dengan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, semua fraksi Partai Demokrat bahu-membahu dalam pembangunan ini. Jadi prosesnya kita tunjuk kembali rekanan dalam pembangunan kantor yang profesional, yaitu dalam rekanan pelaksanaan maupun rekanan perencanaan dan pengawasan. Dan akhirnya sampai kita berdiri di kantor ini pada saat ini. Nggak ada dukanya kalau saya. Jadi kalau kami kader Partai Demokrat, apapun tugasnya, apapun amanahnya, tentu dilakukan dengan sukacita. Nah, keberhasilan ini tidak terlepas dari hal kesinambungan program dalam 2,5 tahun ini bisa diwujudkan dalam program yang sangat strike oleh Ibu Ketua DPD, dan kerjasama yang luar biasa dari semua elemen yang ada, dari semua pengurus DPD Partai Demokrat. Contohnya saja dari mulai Ketua DPD hingga Office Boy kantor Demokrat itu menyumbang tanpa ada satupun yang tidak menyumbang. Nah, juga koordinasi yang kita lakukan dengan Pak Sekretaris DPD Partai Demokrat, Pak Kune Ceger, dan hal-hal yang berkenaan dengan ketua-ketua DPC yang ke Kalimantan Barat, semua dilakukan oleh beliau dan kita sangat terbantu. Kami panitia, terutama saya, hanya 1 butir pasir kalau bisa diibaratkan dalam pembangunan ini. Jadi tidaklah terlalu jadi sentral. Yang sentralnya bahwa kita bisa tunjukkan bahwa semua elemen Partai Demokrat bisa bersatu di bawah kepemimpinan Bu Erma Suryani dalam hal pembangunan kantor Partai Demokrat ini. Dukungan Ketum AHY dan Mas Ibas sangat luar biasa, itu support yang luar biasa, bantuan full dari beliau secara moral dengan sumbangan tersebut, dan dukungan terus-menerus dengan support yang disampaikan baik by phone ataupun dari Zoom maupun pertemuan langsung untuk support untuk menyelesaikan pembangunan kantor ini. Karena beliau sangat intens sekali, sangat yakin sekali dengan kita semua
akan bisa menyelesaikan pembangunan kantor, dan keyakinan beliau kita bayar dengan pekerjaan dan kinerja yang tinggi untuk penyelesaian ini. Pembangunan kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat didukung penuh oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Ketua Umum AHY beserta Wakil Ketua Umum Dr. Edi Baskoro Yudhoyono bahkan memberikan sumbangan pertama untuk pembangunan kantor ini. Sejak terpilihnya AHY sebagai ketum pada 15 Maret 2020 lalu, beliau menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk membantu rakyat yang sedang mengalami masalah akibat pandemi COVID-19. Partai Demokrat Kalbar ikut melaksanakan instruksi dari ketum AHY. Sambil membantu rakyat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, proses pembangunan kantor Demokrat Kalbar terus berjalan. Namun, pada bulan Februari 2021, Partai Demokrat mendapat gangguan dari para begal politik yang mau mengambil alih kepemimpinan dari ketum AHY. Seluruh pemegang suara sah bersatu di bawah kepemimpinan ketum AHY. Yang saya hormati Pak Ketum, Ya. ini ketum satu-satunya ya, yang sebelah itu abal-abal. Teman-teman media, saya Erma Suryani Ranik, biasa dipanggil Erma. Saya datang ke sini diutus oleh 14 ketua DPC dari Kalimantan Barat, 7 orang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 51 orang anggota DPRD Kabupaten fraksi Partai Demokrat se-Kalimantan Barat, berserta ratusan ribu kader Demokrat di Kalimantan Barat. Saya nyatakan bahwa saya mengemban amanah Pak Ketum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kalimantan Barat mendukung satu-satunya ketum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono. Kami orang Dayak, Pak Ketum. Pesan kami, kalau ada yang macam-macam dengan Pak Ketum kami sarankan pulang kampung aja. Karena buat kami orang Dayak ini, kehormatan itu adalah segalanya, bukan kekuasaan. Saya kira cukup jelas kami setia kepada Pak Ketum Agus Harimurti Yudhoyono, 14 suara dari DPC dan 2 suara dari DPD, selalu setia untuk Pak Ketum. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat, membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Dalam rangka mengantisipasi dan mengamankan aset partai, DPD Demokrat Kalbar mengadakan apel siaga yang diikuti oleh ratusan kader Partai Demokrat di kantor yang baru. Dalam apel siaga tersebut, seluruh kader dipimpin oleh Ketua DPD Demokrat Kalbar membacakan 7 poin ikrar kebulatan tekad. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat. Perjuangan seluruh kader Demokrat di Indonesia
berhasil mempertahankan harkat dan martabat partai dengan diakuinya ketum yang sah Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa dengan AHY. demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsa. Di Kalimantan Barat, DPD Partai Demokrat Kalbar melanjutkan proses penyelesaian pembangunan kantor. Pada akhir Mei 2021, seluruh pekerjaan fisik bangunan kantor telah diselesaikan. Membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk Sejatinya, kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat akan diresmikan oleh Ketum AHY pada bulan Juli 2021. Namun, melonjaknya kasus pandemi COVID-19 menyebabkan agenda yang telah disiapkan tersebut menjadi tertunda. Awal Agustus 2021, kasus COVID-19 di Kalimantan Barat mulai melandai, sehingga aktivitas pun mulai menggeliat kembali. Pada 10 Agustus 2021, bersamaan dengan perayaan 1 Muharram 1443 Hijriah, menjadi momen penting bagi Partai Demokrat Kalimantan Barat untuk merayakan ulang tahun Ketum AHY sekaligus syukuran penempatan kantor baru DPD Partai Demokrat Kalbar. Mimpi besar kader Partai Demokrat Kalbar untuk memiliki kantor sendiri terwujud setelah 20 tahun. berkibar menjulang ke angkasa panji Partai Demokrat. Sejarah mencatat, hari ini 23 September 2021, kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat diresmikan oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsa sesingkat. Demokrat Kalimantan Barat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.